Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saya ingin mengajak saat ini Anda semua merenungkan makna adorasi sebagai memandang wajah Ekaristi dari Kristus. Judul ini agak aneh, karena biasanya kita mengatakan memandang sakramen Maha Kudus, memandang sakramen Ekaristi yang ada di monstrans saat kita adorasi adalah memandang Kristus. Dan itu betul, itu tetap, makna itu tetap. Tetapi ternyata kita juga bisa membalik dan itu pun indah. Saat adorasi kita memandang wajah Ekaristi dari Kristus. Bahkan setiap kali kita merenungkan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa merenungkan Ekaristi pada dirinya. Kata-kata ini bukan ciptaan saya, tetapi dari Santo Yohanes Paulus II ketika menulis ensiklik Ecclesiae Eucharistia. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah melewatkan hari Kamis Putih untuk tidak merenungkan Ekaristi. Dia selalu merenungkan Ekaristi setiap Kamis Putih. Dan dia pernah mengatakan pada tahun 2003, saya tidak dapat melewatkan hari Kamis Putih 2003 tanpa bermenung di depan wajah Ekaristi dari Kristus dan menunjuk dengan semangat baru kepada gereja yang berpusatkan pada Ekaristi. Daripadanya lah gereja hidup. Dari roti hidup inilah gereja beroleh makanannya. Pada Ecclesiae Eucharistia pada artikel 7. Apa artinya saat adorasi kita memandang wajah Ekaristi dari Kristus? Saya ingin membacanya menurut panduan refleksi para uskup Asia yang bersidang pada bulan Agustus 2009 di Manila, ketika mereka merefleksikan makna living the Eucharist in Asia atau menghidupi Ekaristi di benua Asia. Para uskup merumuskan dengan bagus bahwa seluruh hidup Yesus adalah Ekaristi. Maka wajah Ekaristi dari Kristus tidak lain adalah seluruh hidup Yesus sendiri. Seluruh hidup Yesus yang berpuncak pada misteri Paskah, yaitu penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, adalah korban yang tanpa noda dan tak bercela, yakni penyerahan diri dan kasihnya yang total kepada Allah Bapa bagi keselamatan umat manusia. Dan itulah persis inti pokok Ekaristi, sebuah perayaan kurban salib Kristus sebagai penyerahan diri Kristus kepada Bapa untuk karya penyelamatan kita umat manusia. Kurban salib Kristus adalah tindakan ketaatan kepada Bapa dan sekaligus bela rasanya kepada kaum miskin, lemah, pendosa ini. Kurban salib Kristus sekaligus, para uskup Asia mengatakan, adalah sebuah kurban adorasi dan pelayanan. Maka di sini dikatakan dengan indah bagaimana dihubungkan antara dialog kehidupan dan kasih Tuhan sebagaimana tampak dalam perayaan Ekaristi. Jadi setiap adorasi kita mesti mengingat perayaan Ekaristinya. Dan saat perayaan Ekaristi dihadirkan kurban salib Kristus, penyerahan dirinya berpuncak pada kurban salibnya di atas gunung Golgota. Dan itu dihadirkan sekarang dalam perayaan Ekaristi, teristimewa dalam rupa roti dan anggur, dan yang kita lanjutkan dalam adorasi dalam rupa roti itu yang adalah sakramen Maha Kudus, yang adalah tubuh Tuhan sendiri, yang adalah diri Kristus sendiri. Memandang sakramen Maha Kudus sama saja memandang Kristus yang mengorbankan dirinya, dan sekaligus dibalik memandang wajah Kristus sama saja memandang wajah Ekaristi. Karena Ekaristi yang berarti pujian syukur atas pengorbanan Kristus yang
menebus, menyelamatkan kita melalui korban salibnya. Maka, memandang wajah Ekaristi pada Kristus sama saja memandang pengorbanannya, penyerahan dirinya kepada umat manusia. Bukan hanya kepada kita umat Kristiani, kepada seluruh umat manusia sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Kristus telah wafat untuk keselamatan kita. Maka beradorasi sama saja mengajak kita untuk selalu memiliki semangat Kristus sendiri yang mengorbankan hidupnya untuk sesama. Maka mau saya katakan dengan tegas bahwa wajah Ekaristi pada Kristus atau dari Kristus sama saja adalah wajah penyerahan dirinya, pengorbanannya untuk keselamatan manusia. Mari kita fokus memandang Kristus sebagai yang menggambarkan, memancarkan wajah Ekaristi itu. Itulah wajah pengorbanan, penyerahan diri bagi kebaikan, keselamatan dunia, dan keselamatan sesama. Lalu apa artinya bagi kita? Artinya kita mendapat kekuatan dari Kristus yang telah kita terima dan kita sambut dalam perayaan Ekaristi berupa komuni, dan kita kontemplasikan, kita lanjutkan dalam doa terus-menerus melalui adorasi ini, supaya kekuatan pengorbanan Kristus, penyerahan diri Kristus kita miliki, kita hidupi. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya kita share, kita bagikan kepada orang-orang lain, kepada sesama kita. Maka saya ingin mengatakan dengan sangat-sangat penting dan sangat-sangat ingin berulang-ulang saya katakan, orang yang rajin adorasi adalah orang yang bersatu dengan Kristus, rela menghayati semangat Kristus pengorbanannya kepada sesama. Orang yang rajin adorasi sekaligus adalah orang yang rela berkorban bagi sesamanya, yang berdimensi sosial, yang bersemangat selalu membantu orang lain, yang berbela rasa, yang selalu care terhadap kebutuhan orang lain, lebih-lebih yang lemah, miskin, tersingkir, dan sebagainya. Maka marilah kita memandang wajah Ekaristi dari Kristus sebagai kekuatan kita untuk berbagi dan bersolidar dengan sesama kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang Ibu Bapa dan saudari-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Para devosan kerahiman yang sudah sekian lama setia mengikuti acara ibadat kerahiman ilahi di live streaming Adorasi Abadi Puspita, kami beritahukan bahwa pada bulan Agustus ini kami mau mengajak Anda sekalian bergabung dengan acara yang kami khususkan buat negara dan bangsa Indonesia berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Oleh karena itu, marilah, ajaklah saudara-saudara, teman-teman Anda ikut menyediakan waktu untuk berdoa dan mempersembahkan silih dengan satu intensi, wujud yang utama, mempersembahkan bangsa dan negara Indonesia bersama pimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat melewati masa-masa sulit saat ini di kala ada pandemi
virus COVID maupun tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi, sehingga kami berusaha memohon kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi agar mencurahkan kerahimannya bagi bangsa dan negara kita. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi Anda. Marilah saudari-saudaraku, kita mau berdoa ibadat kerahiman ilahi setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore dengan 9 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan ditutup pada hari H tanggal 17 Agustus yang akan datang. Berarti 10 hari. Dan untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur kali ini kami berkolaborasi bersama komunitas Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Rubianto. Terima kasih Pak Rubi untuk partisipasinya, dan juga nanti akan dipimpin oleh PDKI paroki setiap hari, PDKI yang berlainan. Untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam menuntun, memimpin ibadat kerahiman ilahi ini. Marilah kita yakin doa dan silih kita pasti akan berbuah bagi keselamatan kita semua yang berada di negara Indonesia, yang memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan leluasa dan bebas ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita persembahkan doa-doa kita ini dengan penuh keyakinan dan cinta akan rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan Tuhan Yesus nantinya buat negara dan bangsa kita. Selamat bergabung dalam ibadat khusus kerahiman ilahi ini tanggal 8 sampai 17 Agustus jam 3 sampai jam 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Rubianto, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita, bangsa dan warga Indonesia, boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam situasi pandemik COVID-19, kita tetap patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat, bimbingan, dan kesehatan yang kita miliki bersama sampai dengan saat ini. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kategorial Puspita yang telah mengajak kami berkolaborasi untuk melakukan doa jam kerahiman serta ibadat kerahiman ilahi dalam menyambut dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para romo, para imam yang telah mendukung kegiatan acara ibadat ini, serta tak lupa kami sampaikan kepada semua para devosan kerahiman ilahi, paroki-paroki yang juga ambil bagian dalam acara ibadat kerahiman ilahi ini.
Sungguh, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan kami sungguh sangat dapat bersyukur serta mewartakan kerahiman ilahi ini melalui media bersama teman-teman dari kelompok kategorial Puspita. Selamat dan profisiat untuk acara bersama ini, dan harapan ke depan kita masih bisa tetap berkolaborasi untuk acara-acara doa serta syukur yang lain melalui kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Surabaya ini. Sekali lagi, kami atas nama Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya berterima kasih untuk semuanya yang boleh kami lalui hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat untuk semuanya. Selamat sore, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah Berkah Dalem. Hari ini kita melakukan ibadat kerahiman ilahi untuk menyambut 75 tahun Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sabda Yesus kepada Santa Faustina pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku khususnya untuk orang-orang berdosa, dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa. Biarlah hanya sebentar, aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberi pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku
sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam buku harian Santa Faustina, tepatnya nomor 1320, Yesus berpesan pada Santa Faustina agar kita pada pukul 15.00 dapat berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk masuk dalam kerahimannya dengan mengenang dan penderitaan, sengsara, dan wafatnya. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Maka hari ini, kita bersama pada saat dan dalam jam kerahiman ini, memohon rahmat kerahimannya bagi kita masing-masing, keluarga, sesama, para imam, biarawan-biarawati, pemimpin pemerintahan, dan teristimewa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia yang akan memasuki ulang tahun ke-75 tahun. Semoga bangsa ini dan kita semua bebas dari segala wabah, terutama pandemi COVID-19, dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan baik, dan semua kembali menjadi normal, serta bangsa dan negara Indonesia ini semakin diberkati dengan kedamaian, kerukunan, juga kesejahteraan. Doa jam kerahiman. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselam, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Mari kita hening sejenak, wujud pribadi dan mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Mari kita lanjutkan dengan jalan salib singkat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sesuai dengan pesan-Mu kepada Santa Faustina, aku ingin mengadakan jalan salib pada jam Engkau wafat di salib. Izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, bukti kerahiman Bunda Maria. Jadilah penuntunku selama doa ini. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, ajarilah kami tidak menghakimi siapa saja, sesuai dengan amanat-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang kedua. Yesus memanggul salib. Yesus, ajarilah kami memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikulnya dengan kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian yang ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, ajarilah kami bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian yang keempat. Yesus berjumpa dengan bundanya. Yesus, ajarilah kami menjalani hidup di bumi ini bersamamu dan bersama bundamu yang tercinta. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian yang kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus, ajarilah kami menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian yang keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Yesus, ajarilah kami melihat kebutuhan orang lain, patahkan cinta diriku serta ketidakpedulianku. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian yang ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, ajarilah kami menyesali dosaku dan berilah kekuatan baru untuk memerangi selalu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang ke-8. Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Yesus, ajarilah kami cara memanfaatkan waktuku di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian yang ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, ajarilah kami memandang sengsara dan lukamu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian yang ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, ajarilah kami hidup murni. Ampunilah segala dosaku, agar kelak aku boleh memandang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian ke-11. Yesus disalibkan. Yesus, ajarilah kami bersikap seperti Engkau, yang rela mengampuni orang yang memaku tubuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pemberhentian yang ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Yesus, ajarilah kami selalu menyerahkan diriku kepadamu, khususnya di saat ajalku tiba. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Yesus,
Ajarilah kami kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul oleh-Mu dan dipeluk oleh bundamu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang ke-14. Yesus dimakamkan. Yesus, ajarilah kami melekat kepadamu begitu rupa, sehingga hidup dan matiku seluruhnya bagimu saja. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Doa penutup. Yesus, Juru Selamat, terima kasih atas semua rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku lewat jalan salib ini. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa ini. Marilah kita berseruan tobat. Allah yang Maha Rahim, Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan terahmat hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah keraiman-Mu kepada kami, orang berdosa ini, dan pada mereka yang kami doakan saat ini, juga khususnya bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, yang akan memasuki usianya ke-75 tahun. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi kami semuanya, serta bangsa dan negara Indonesia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan disebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga, yang tepatnya tanggal 15 Agustus, karena tanggal 16 Agustus adalah hari Minggu, maka dirayakan oleh gereja pada tanggal 16 Agustus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan akan sabda Tuhan hari ini berkaitan dengan Maria yang diperlakukan sebegitu luar biasa oleh Allah. Manusia biasa sebetulnya Maria itu. Tetapi bahwa dalam diri Maria itulah kehendak Allah terlaksana. Rencana penyelamatan umat manusia berkat Maria terlaksana dalam diri Yesus yang menjadi penyataan diri Allah ini. Maka saudara-saudara sekasih, seperti Maria yang siap sedia melaksanakan kehendak Allah tentang penyelamatan umat manusia ini, dihargai setinggi-tingginya sebagai manusia. Tadi dalam bacaan yang kita dengar, siapa sebetulnya Maria? Adalah masih saudara dengan Elizabeth, seorang wanita yang sudah lanjut usia, tetapi juga oleh Tuhan dikasih karunia seorang putra. Maria saudaranya. Ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth, dan Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Dari suara dari Elizabeth adalah penuh Roh Kudus. Apa yang ia katakan terhadap Maria? Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Artinya bahwa dalam diri Maria yang adalah manusia, mendapat kasih karunia yang luar biasa, yang diberikan Allah, penghargaan yang luar biasa, karena Maria mau menanggapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam karya penyelamatan ini. Nah, saudara-saudara terkasih, maka kita bisa belajar dari ini, dari Maria. Maria yang adalah sama, awalnya adalah sederajat dengan kita semua. Tetapi kenapa Maria begitu dijunjung tinggi oleh Allah? Ini yang menjadi permenungan kita, bahwa semua ciptaan Tuhan, termasuk kita semua manusia ini,
adalah juga mempunyai kesempatan yang sama seperti Maria. Bila kita juga mempunyai model seperti Maria di dalam hidup kita ini. Model yang mau mengikuti kehendak Allah, yang mau setuju apa yang menjadi rencana tentang keselamatannya. Dengan Maria diangkat ke surga, artinya bahwa martabat manusia dihargai begitu tinggi. Nah, saudara-saudara terkasih, Allah menghargai martabat manusia. Yang tidak menghargai martabat manusia adalah manusia sendiri sebetulnya. Allah begitu menghargai. Maka ketika manusia tidak menghargai martabat sesamanya sebagai manusia, ia menindas. Ya, akhirnya menjajah, akhirnya membuat sesamanya menjadi budak seperti itu. Nah, kalau kita semua sebagai bangsa yang sudah merdeka, artinya bahwa kemanusiaan bangsa Indonesia ini dihargai. Martabat dari semua rakyat Indonesia dihargai sebagai manusia. Maka kita harus bersyukur pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini, kita dihargai martabat kita sebagai manusia, sebagai bangsa kita ini. Sehingga kita menjadi manusia yang merdeka. Jadi kita harus belajar dari Allah sendiri yang selalu menghargai martabat manusia. Kita sebagai bangsa yang merdeka, mari kita juga menghargai martabat sesama kita. Jangan sampai kita sebagai bangsa yang merdeka justru menindas dari kehidupan kita bersama orang-orang yang lebih rendah martabat derajatnya dengan kita. Mungkin kita akan kita pandang sebagai orang yang rendah. Mari kita belajar dari Tuhan, di mana kita sudah merdeka, di mana kita sudah diberi rahmat berkat dari Tuhan. Kemerdekaan ini kita syukuri dan kita bisa hidup seperti cara Tuhan mengasihi manusia, yaitu tidak pandang bulu, karena setiap orang mempunyai martabat di hadapan Tuhan yang sama. Kita bersyukur, saudara-saudara terkasih, pada peringatan tanggal 75 tahun kemerdekaan kita ini. Mari kita isi kemerdekaan kita ini dengan menghargai martabat manusia sebagai manusia. Supaya bangsa kita semakin bersatu, bangsa kita semakin dalam hidup tidak saling menyalahkan, tidak saling menghina, tidak saling membuat sekat-sekat, tetapi adalah mempunyai kesatuan sebagai bangsa yang merdeka, yang mempunyai martabat yang sama, di mana kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk membangun negara kita. Sehingga menghadapi apapun, kalau kita mempunyai penghargaan martabat yang sama, pada masa COVID, pada masa apapun, kita akan menghargai sesama kita sebagai manusia, sehingga kita berani membantu kepada mereka dengan apapun yang kita miliki, karena kita semartabat, di mana kita juga dihargai oleh Tuhan. Kita mari juga menghargai sebagaimana Tuhan menghargai martabat sesama kita sebagai orang-orang merdeka ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa Koronka Kerahiman Ilahi. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, Kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Kami mempersembahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan belas kasih kerahiman-Mu. Sertai dan lindungi kami sebagai warga bangsa Indonesia jauh dari segala musibah pandemi dan perpecahan. Tetapi sebaliknya, berikan rahmat kerukunan, kedamaian, serta kesejahteraan. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah adalah Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan lembut mata-Mu, serta rengkuhlah kami dalam belas kasih-Mu, agar kami senantiasa selalu merasa aman, tentram, dan nyaman, hidup secara rukun dan saling menghormati di bumi Indonesia yang beragam akan suku, golongan, dan agama ini. Sertai para pemimpin negara kami dengan rahmat kebijaksanaan dalam membawa Indonesia semakin baik dan berkembang. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Vikep Kategorial Keuskupan Surabaya, Romo Antonius Sabto Widodo CM, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Antonius Padua Dwijoko, Romo Moderator PDKI Santo Vincentius A. Paulus Surabaya, Romo Laurentius Karsianto CM, dan semua para imam, biarawan dan biarawati. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan masing-masing, Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampuni kami, janganlah perhitungankan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kepercayaan kami padamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, ibadat kerahiman kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu Dindang Kerahiman. Mari berdendang, kita
Hidungkan Mazmur bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Kami berharap padamu Yesus, cinta kasih-Mu tiada putus. Kau Maha Rahim pula Maha Kudus, sobat setia berhati tulus. Mari berdendang, ramai berdendang, hidungkan Mazmur bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Kami berharap padamu Tuhan, musuh mengancam kami tak takut. Kami percaya Kau Allah yang heran, Gembala agung dan lemah lembut. Mari berdendang, ramai berdendang, hidungkan Mazmur bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat kerahiman, sebelum kita masuk dalam keheningan batin dan kesendirian bersama Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Ya Allah, dalam kerahiman-Mu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, dan dengan murah hati Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Tetapi penciptaan itu tampak terlalu kecil untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas. Dalam kerahiman-Mu, oh Tuhan, Engkau memberi kami kehidupan abadi. Engkau menerima kami dalam kebahagiaan-Mu yang abadi dan mengikut sertakan kami dalam kehidupan batin-Mu. Dan Engkau melakukan semua ini melulu karena kerahiman-Mu. Engkau melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Untuk menjadi bahagia, Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau, oh Tuhan, ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Mestinya Engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat
dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahimanmu dan lubuk hatimu sendiri tergerak oleh iba yang besar, sehingga engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Karena lubuk kerahimanmu yang tak terselami, engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya. Semoga kerahimanmu dimuliakan, oh Tuhan. Kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang engkau tunjukkan kepada umat manusia. Semoga engkau disembah, oh Allah kami yang maha rahim, oh Tuhan dan pencipta yang maha kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji engkau sambil membenamkan diri dalam samudera kealahanmu.